Di tengah hamparan hijau tanah Pasundan, berdirilah sebuah kerajaan besar yang mewarisi kearifan lokal dan kebudayaan luhur, yaitu Kerajaan Pajajaran. Apa sih sejarah Kerajaan Pajajaran? Mari kita bahas apa saja sejarah Kerajaan Pajajaran. Di masa lalu, berdiri sebuah kerajaan besar di tanah Sunda, yaitu Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini berpusat di Pakuan Pajajaran, yang kini dikenal sebagai Bogor, Jawa Barat. Sebagai penerus Kerajaan Tarumanegara, Pajajaran berkembang menjadi kerajaan yang berpengaruh di Nusantara. Wilayahnya meliputi sebagian besar Jawa Barat, mulai dari Banten hingga Cirebon. Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, memiliki budaya yang maju, serta sistem pemerintahan yang tertata. Awal mula kerajaan Pajajaran tidak bisa dilepaskan dari kisah runtuhnya kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi. Kematian Raja Linggawarman membuat kekuasaan Tarumanegara jatuh ke tangan menantunya Tarusbawa. Namun, Tarusbawa lebih memilih melanjutkan kebudayaan Sunda dibandingkan melanjutkan kebudayaan Tarumanegara, membuat bawahan kerajaan Tarumanegara seperti Galuh memilih untuk meninggalkan kerajaan. Akibatnya, Tarusbawa memusatkan kekuasaannya di bagian barat, mendirikan kerajaan Pajajaran yang mandiri. Sebagai kerajaan yang berkembang pesat, Pajajaran memiliki perekonomian yang kuat. Pelabuhan Sunda Kelapa, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Pajajaran menjalin hubungan dengan berbagai bangsa, seperti Gujarat, Cina, hingga Timur Tengah. Komoditas utama yang diperjualbelikan adalah rempah-rempah, kayu cendana, dan hasil pertanian. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi yang didampingi oleh pejabat-pejabat kerajaan. Masyarakat Pajajaran memiliki budaya yang kaya, terutama dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur. Kepercayaan utama yang dianut adalah Hindu-Buddha, meskipun beberapa tradisi animisme juga masih bertahan. Salah satu raja besar Pajajaran, Jayabupati, adalah penganut Hindu Siwa, sebagaimana tercatat dalam prasasti Sang Hyang Tapak. Prasasti ini juga menunjukkan bahwa Pajajaran memiliki aturan hukum yang ketat, termasuk larangan berburu di kawasan suci. Warisan budaya lain yang masih dapat ditemukan adalah seni ukir, wayang golek, serta berbagai peninggalan prasasti yang tersebar di Jawa Barat. Memasuki abad ke-16, pengaruh Islam mulai berkembang di wilayah Nusantara. Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon semakin kuat, sementara Pajajaran mulai mengalami kemunduran. Salah satu ancaman terbesar datang dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Pada tahun 1579, pasukan Banten menyerang Pakuan Pajajaran. Dalam pertempuran yang sengit, istana kerajaan dihancurkan dan Pajajaran tidak mampu mempertahankan diri. Peristiwa ini menandai runtuhnya kerajaan yang telah berdiri selama lebih dari 900 tahun. Kehancuran Pakuan Pajajaran membuat para bangsawan dan keluarga kerajaan yang tersisa melarikan diri. Banyak di antara mereka mencari perlindungan ke wilayah pegunungan di pedalaman Jawa Barat. Beberapa memilih hidup di tempat terpencil untuk menghindari pengaruh Kesultanan Banten. Ada yang percaya bahwa sebagian keturunan bangsawan Pajajaran masih bertahan dalam komunitas yang menjaga adat leluhur secara ketat. Meskipun Pajajaran telah runtuh, warisan budaya dan pengaruhnya tetap hidup di kalangan masyarakat Sunda. Beberapa adat istiadat, sistem sosial, dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh Pajajaran masih bisa ditemukan hingga sekarang. Misalnya, dalam sistem kekerabatan masyarakat Sunda, banyak tradisi yang masih berakar pada nilai-nilai yang berkembang di masa kerajaan ini. Meskipun kerajaan telah runtuh, sebagian keturunan bangsawan diduga memilih hidup di pedalaman Banten. Salah satu kelompok yang dipercaya sebagai pewaris nilai-nilai Pajajaran adalah masyarakat Baduy. Mereka hidup sederhana, menjauh dari teknologi, dan mempertahankan adat istiadat sejak ratusan tahun lalu.
Pola hidup mereka mencerminkan nilai-nilai yang mungkin berasal dari tradisi Pajajaran, seperti menjaga keseimbangan dengan alam dan menjauh dari pengaruh luar. Kerajaan Pajajaran mungkin telah lenyap dari peta politik, tetapi jejaknya masih terasa dalam kehidupan masyarakat Sunda. Dari prasasti yang tersisa, adat istiadat, hingga masyarakat Baduy yang masih mempertahankan warisan leluhur mereka. Pajajaran tetap hidup dalam ingatan sejarah. Kisah kejayaannya akan terus diceritakan sebagai bagian dari perjalanan panjang peradaban Nusantara.